bintang tamu gue menantang tuh, orangnya udah di atas tuh. Yes, ada Puristar mau ngobrol-ngobrol sama gue. Cuma lagi nyari tempatnya yang pas. Yuk, turun lagi yuk. Ya udah, yuk turun bawah. Gokil. Di rooftop sekarang dan gue apa boleh dibilang ya, sangat excited banget untuk ngobrol sama orang yang satu ini. Dia sangat setia sekali. Ya, setia terhadap lingkungan, setia terhadap apapun. Oke. Ada Puri setia. Cie. Akhirnya. Gue kelihatan hitam Kenapa? banget. Hah? Kelihatan hitam banget. Coba cari semua dulu. Gue harus nyari. Gini bagi enggak? Nah, ini. Mendingan. Hah? Lagi. Gini. Oh, makin hitam. Nah, Hah? begini Segini? kayaknya. Segini, Bor? Nah, Oke. kayak gini. Aman ya? Aman. Segini. Oh, putih. Iyalah. Harus pakai cahaya Pakai apa sendiri, dulu? Boy. Pakai apa dulu? Ntar dulu. Gue pakai cahaya sendiri nih. Ntar dulu. Gak apa-apa. Kan lu udah terkenalnya gini, Tuh. belubuk gitu. Oke, Bisa cahaya juga nggak ini mau, aja lah. harus deket banget. Set. Aman lah ya. Nah, Oke, casting bareng. Tadi casting ketemu di mana dimana-mana. ya? Di Global. Global. Iya, lu global. habis meeting, gue datang sama Bacun. Hmm. Dan sekarang gue mau ya ngobrol-ngobrol sama lu, temu kangen lah, Bu. Yoi. Dalam istilah ini, gue mau menanyakan sesuatu kiat-kiat dan trik gimana dalam mengejar sebuah mimpi. Gitu. Mengejar sebuah mimpi. Jadi kalau gue mah mengejar sebuah mimpi itu yang pertama pastikan kita harus tidur nyenyak. Ya biar kita bisa ngimpi dulu. Iya. Nah, ngimpi kan hadirnya pada saat kita tidur. Iya, nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin kita melek gini, kita ngimpi. Itu Oke. namanya berhayal. Ya beda. Mimpi dan menghayal. Menghayal tuh beda sama ngimpi. Oke. Apa ya kalau misalnya yang seriusnya begini, misalnya kita udah punya cita-cita, kita pengen apa nih target kita, misalnya kita punya masang target A gitu. Ya udah, hal apapun, tindakan apapun yang kita lakukan, yaitu semuanya harus menuju ke target A. Misalnya kita pengen punya rumah gitu. Ya pertama kita harus setiap apapun kegiatan kita harus menyiapkan tentang keinginan kita punya rumah. Rumah itu apa sih? Pondasi. Misalnya berarti kita nyiapin pondasi dulu nih. Kita beli semen dulu, beli pasir, beli batu, semuanya buat nyiapin pondasi. Artinya ketika kita punya mimpi ya kita harus persiapan dari satu persatu, step by step. Termasuk sekarang ini, lo alhamdulillah udah nyampe berapa episode? Alhamdulillah 410. 400 episode, luar biasa. Dan gue jujur berasa, wah gila, Puri aja udah segitu. Nah gue kapan gitu? Nah ini pertanyaan seru nih. Apa ya? Lo dulu casting nggak sih di top? Di TOP itu sebenarnya satu keberuntungan. Gue dulu casting juga. Awalnya casting juga gitu. Terus sebenarnya ceritanya sederhana banget. Waktu itu karena gue lagi ada syuting di RCTI, kebetulan ada sutradara lagi nongkrong, gue ngobrol-ngobrol. Kayaknya dia ngeliatin banget dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia diem orangnya. Liatin aja. Aneh mungkin ini orang kayak apa gitu. Gue nggak enak dong. Gue akhirnya udah cabut aja serah. Nah nggak lama, seminggu setelah itu gue langsung disuruh casting screen test waktu itu. Seret ke kantor ke MNC Picture. Datanglah ke MNC Picture, ketemu sama sutradaranya itu. Oh pak, iya pak. Sebelumnya lu itu belum tahu dia sutradara? Belum. Apa udah? Belum tahu. Sempat berpikiran negatif nggak? Gue sangkain dia itu supir genset. Ini beneran. Serius loh? Beneran. Gue cerita sama dia, sama sutradara itu sampai kapan itu ketemu, sampai sekarang bahkan kalau ketemu gue masih ngirain itu dia itu supir genset. Sampai akhirnya gue tahu kalau dia itu sutradara. Screen test, udah seminggu kemudian langsung gue ditelepon, di calling. Awalnya emang nggak sampai ratusan, awalnya cuman 20 episode, terus ke 30, terus naik ke 60, terus naik ke 80, terus naik ke 120, sekarang sampai 410. Mantap. Alhamdulillah. Rezeki ya, oke. Iya, rezeki. Ya intinya kalau misalkan udah waktunya, apapun bisa terjadi ya. Iya, kita hidup itu kayak arisan lah. Jadi kapan lu misalnya, kalau kayak misalnya sekarang lu masih berjuang atau gimana, suatu saat pasti nama lu akan keluar. Cuman kan tergantung kita sabar apa enggak gitu, gimana gitu. Yang terpenting lu harus bisa menikmati proses itu. Iya benar. Iya, dan dulu kan gue sering nanya ke teman-teman lu juga. Kangen gak sih lo nanyain gini?
Ada info apa sekarang nih? Info casting terbaru. Anjir. Hah? Dulu iya, Kangen nggak? Waduh. Lo udah datang ke Cigabento belum lo? Kangen nggak bos? Iya bener. Hah? Kita dari tempat Oke. casting satu ke tempat casting yang lainnya gitu, ketemu sama teman-teman, sama dia, sama Bacu, nama Awe gitu. Aduh, kalau ketemu di sana itu biasanya misalnya ketemu di satu tempat, misalnya Cigabento gitu. Ke tempat casting sana dong. Siapa yang casting? Itu si Maskur tuh. Ya udah kita sama. Kayak begitu. Awe itu satu-satunya orang yang pertama kali ketika gue datang ke Jakarta, mungkin dari sekian banyak orang yang casting itu, Awe itu salah satu orang yang peduli tuh sama gue tuh. Waktu itu gue nggak punya motor, Awe punya motor, kenal sama Awe. Udah, ya Pur, kita casting di sana. Wah, gue nggak ada motor, yaudah besok gue jemput. Itu paginya jemput, waktu itu gue masih ngekos di daerah Tebet Barat udah. Tiap pagi gue dijemput sama Awe. Terus pakai motornya, kalau nggak salah waktu Itu tahun berapa Pur ya? 2010-an ya? 2009 Oh 2009 berarti 6 tahun yang lalu lah ya. Tiap pagi tuh Awe kalau misalnya ada casting apa, dia nemenin gitu, seret, dia pakai motornya dia, udah pakai motornya dia. Pesawat tuh. Iya. Oh iya. Pesawat. Dan gue nggak tahu kenapa kalau lihat pesawat tuh selalu pernah berdoa, ya Allah selamatkanlah dia sampai tujuan. Lu takut ketinggian ya? Iya. Lu Sama. takut sama. Lu pertama naik pesawat kapan? Pertama naik pesawat itu tahun 2006. Dan sampai sekarang gue kalau naik pesawat itu, kalau misalnya besoknya paginya mau naik pesawat, itu malamnya itu gue begadang. Itu berharap berharap waktu naik pesawat seret gitu, waktu boarding gitu langsung gue ngantuk tidur. Iya. Tapi ternyata misalnya semalam nggak tidur nih, begitu naik pesawat tetap aja malah nggak bisa tidur, malah lemes badan semuanya. Iya. Tulang kayak dijabut-jabutin. Sama-sama. Gitu. Oke, kita flashback lagi. Lu pertama jatuh cinta kapan sih? Gue pertama jatuh cinta Iya. itu kelas 1 SD. Serius lo? Serius. Hah? 1 SD. 1 SD waktu itu bukan kelas 1, kelas 3. Oke. Gue saking jatuh cinta sama cewek itu waktu itu sampai gue punya ini gesper Batman waktu itu. Waktu itu gesper Batman gitu. Ada palanya Batman. Itu gue copot, gue kasih ke cewek. Nih, buat kamu. Iya, elah. Oh, gitu? Waktu masih bocah. Karena gue ngerasa gue harus memberikan sesuatu nih. Itu kelas 3 SD. Ya namanya monyet kali ya, cinta-cinta monyet. Itu mah belum cinta beneran. Tapi kalau sekarang mah sering gue. Enggak. Yang gue tanyakan, namanya lu masih inget nggak cewek yang lu taksir dulu? Siapa ya? Hah? Ayo. Ingat lah pasti lo pertama jatuh cinta sama siapa? Siapa ya? Ayo. Ada lah. Ada siapa? Ada. Sebutin dong. Siapa tahu dia nonton tuh. Jangan. Iya, nonton. Gembel lu, jangan. Gak apa-apa. Nih di sini Gue lupa. Beneran gue lupa. Ya udah dewasanya SMP pasti. Siapa yang paling berkesan nih? SMP itu ada banyak. Serius lu banyak lu. SMP ada banyak itu. Gue kalau pacaran waktu SMP itu ini sering putus gitu. Tapi nggak pernah nyambung. Jadi misalnya gue pacaran seret, ada cewek yang lebih cakep lagi, seret, wah dia cakep lagi. Gue harus putusin dulu. Jadi gue putusin dulu, pindah ke sono. Itu waktu SMP. Terus bisa, kalau ya? bisa gue kalau, tapi kan pacaran zaman SMP kan boro-boro mau ngapa-ngapain, pegangan aja gemeter, pegangan tangan gini aja gemeter. Terus ya udah yang namanya pacaran, gue waktu SMP itu ngerasa kalau jalan bareng itu udah pacaran. Udah pacaran. Jalan bareng tek. Iya elah. Lihat rumahnya udah seneng gitu. Ya lah, jalan naik motor seret, lihat rumahnya tiap sore itu. Ya Allah, masa depan gue. Ada salah seorang yang lo inget namanya gitu, Pur? Siapa ya? Di kampung kali aja. Wah, ada. Masih inget. Nggak inget. Lupa. Lupa gue kayaknya. Lupa apa dilupa ini? Nggak lupa gue. Lupa, oke. Lupa. SMA sering gue ditolak. Kuliah gue pacaran yang bener ya. Itu cuman 3 kali. Yang pertama ada, panggil aja namanya Lala. Yang kedua ada namanya Ria. Yang ketiga mantan bini gue. Oh. Itu sampingannya banyak.
Oke, dan tujuan ke Jakarta awalnya apa tuh? Lo Awalnya langsung emang niat udah pingin di entertain, pingin jadi pengen di artis, entertain. pingin jadi terkenal, atau sekedar sampingan gue mau kerja kantoran ataupun Kalau kerja. gue mah pengen di entertain karena Dari awal. passion gue udah di entertain gitu. Kalau buat terkenal mah bonus buat terkenal mah bonus, buat orang-orang kenal sama gue gitu atau gimana gitu itu bonus. Cuman niat atau cita-cita gue mah di entertain mau lebih passionnya ke komedi lah. Yang paling berkesan menurut lo nih ya, gue boleh dong nanya, ketika posisi terbawah dalam artian sama sekali lo pernah nggak punya duit nggak di Pernah. Jakarta? Di Jakarta 0 rupiah. 0 rupiah. Itu waktu kapan? Itu gue pernah waktu itu gue lagi masih ngekos di daerah Bintaro di kampus YKPN gitu. Daerah deket situ, dekat kampus YKPN. Waktu malam-malam itu gue sampai dalam kondisi lapar, dan gue waktu itu sama sekali nggak kebayang mau makan apa, mau bagaimana gitu. Gue cuman waktu itu bangun tidur, seret malam-malam gue buka sisa-sisa makanan kayak di toples atau di kaleng kue ada apa gitu, cuman ini apa namanya res-resan roti kalau orang bilang, dedek sisa-sisa roti gitu. Gua makan, udah kan ini kan seret. Gue terus pergi ke kamar mandi minum air keran, demi Allah itu beneran, demi Allah itu. Sampai akhirnya paginya ngetok kamar kos teman, gini gue minta rokok, terus gue minta bahasanya bukan makan ya, lu udah makan belum? Gue nanya gitu, belum. Nah akhirnya yaudah gue beliin makan sini, maksudnya gue beliin makan itu biar dia nyuruh gue beli makan, sekalian kan upah nyuruhnya gue beliin makan juga, jadi ada dua. Jadi gue bantuin temen gue buat beli makan ke warung, sekalian gue minta bonus makan dia. Seret akhirnya udah gue beli ke sono, seret, jadi dapat makan. Gue begitu sampai seminggu kemudian, karena gue bener-bener gak kuat, gue nelpon nyokap di rumah minta ditransferin duit 250.000, dan gue bertahan hidup dari situ. Alhamdulillah gue sampai sekarang. Oke, tepat sekali. Harapan terbesar lu ke depannya nih sebelum gue closing. Mungkin lu mau titip pesan terhadap teman-teman lu seperjuangan kayak gue, kayak Awek, kayak Bacun, pasti ntar pada nonton nih anak-anak nih. Lu boleh meneteskan air mata pun nggak apa-apa, Bur. Gembel. Gue susah nangis. Nangis. Iya. Apa ya? Gini ya. Buat teman-teman yang misalnya masih punya semangat, masih punya cita-cita, itu jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Ketika kita bisa bermimpi, itu kita pasti bisa mewujudkannya. Asal syaratnya itu, yang pertama itu sabar, yang kedua itu tekun, yang ketiga itu berjuang, pasrah, berdoa. Udah, kuncinya itu aja. Pasti suatu saat kita akan nemu. Sekarang Bacun udah ada di mana-mana, Bacun. Oke. Thank you banget, sangat menginspirasi banget. Thank you banget, Afuri. Nanti kita ketemu di panggung besar. Siap, sambil bareng. membawa piala. Oke. Sekian BOB episode kali ini, Puri Setia. Dah.